segini nih, digendong naik turun, gede-gede lama-lama naik turun tuh sampai tuh sapinya gede. Ternyata dia gendong sapi gede mondar mandir ke bukit turun ke bawah dari itu sapi bayi sampai gede karena dia suatu saat pengen gendong emaknya ke Mekah, dari Yaman jalan kaki ke Ka'bah. Mekah jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah limpah nikmat karunia Allah. Salawat dan salam terlimpah curah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas bagaimana hal-hal yang terkait dengan urusan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat Al-Quran diterangkan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya wa'budullah, sembahlah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'an, janganlah engkau musyrik. Artinya janganlah engkau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala syai'an, akan sesuatu. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu ihsanan, niscaya engkau berbuat baik. Apa maknanya di sini? Yang pertama, satu ayat ini adalah ayat yang ayatnya satu, perintahnya dua. Yang pertama terkait dengan menyembah Allah dan nggak boleh musyrik. Yang kedua terkait dengan urusan bagaimana cara orang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau melihat cara ayat ini, ya, yang satu tuntutan ibadah, yang satu tuntutan bakti, artinya sebegitu hebatnya orang tua, perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai perintahnya itu dibarengin dengan perintah di mana seorang hamba itu diperintah sama Allah untuk menyembah Allah. Jadi kalau segala sesuatu udah ditempelin begitu, artinya dua-duanya penting. Kalau kata kita ini namanya muqaranah, ada satu ayat tapi perintahnya dua dan nggak bisa dipilih salah satu. Saya nyembah Allah aja, ya, saya nggak musyrik, tapi saya nggak mau berbakti sama orang tua saya. Atau yang kedua, saya bakti aja deh, tapi saya nggak mau nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini ayat perintahnya dua-duanya harus dikerjain. Terus bagaimana kebijakan-kebijakan dari agama kita terkait tentang masalah orang tua kita? Yang pertama, orang tua kita ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara Allah memberikan kasih sayang sama kita. Karena ketika di alam arwah, semua makhluk itu bertanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau begitu rapih ngurusin saya, ngejagain saya dari alam ruh masuk ke dalam alam perut ibu kita. Ini si ruh nanya nih, kira-kira nanti kalau ke dunia yang ngurusin saya siapa? Oh, tenang, kata Allah. Ini percakapan cabang bayi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diabadikan ini. Artinya ini si bayi khawatir, ya, kira-kira nanti kalau nanti saya ke dunia yang bakal ngurus saya siapa? Tenang, kata Allah, saya bakal utus manusia yang sayangnya luar biasa sama ente, yang baiknya luar biasa sama ente. Dia bakal ngerawat ente, dia bakal ngasih makan ente. Pokoknya setiap kebutuhan ente pasti dia bakal terpenuhi.
Ternyata ketika nih janin keluar ya, dari perut ibunya keluar, dilahirkan, ternyata ada dua manusia yang setia ngejaga kita, yaitu orang tua kita. Jadi tugas orang tua ini berat, Masya Allah ya, gak gampang kita jadi orang tua. Dulu kita pernah ngalamin jadi anak, sekarang kita udah ngalamin jadi orang tua. Waktu kita ngalamin jadi anak, yang namanya anak itu semuanya serba dimudahin. Orang tua itu pantang bilang nggak bisa kalau sama anaknya. Apa aja dia cariin bagaimana supaya anaknya bisa sekolah, supaya anaknya bisa belajar. Anaknya nggak punya barang sesuatu dia paksa beli, walaupun sebenarnya duitnya nggak ada. Buat makan pun udah pas-pasan, tapi kalau buat anaknya nyata betul dia bakal usahain sebisa mungkin bagaimana supaya anaknya dapat kebutuhan yang tadi anaknya terucap ini. Artinya bener tuh kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya bakal utus makhluk yang sayangnya luar biasa sama ini. Ya gak? Dikala kita sakit tengah malam luar biasa, ngerawatnya, ngejaganya, ya gak? Ekstra luar biasa. Maka saking luar biasanya jasa orang tua kita sampai diabadikan sama Allah, sampai direndeng sama Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya direndeng sama Allah. Artinya didempetin dengan perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau sembah aku, jangan pernah musyrik, dan tetap wabil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua engkau berbuat ihsan, engkau berbuat baik. Ini hal yang luar biasa buat kita. Maka kita baca dalam kitab Al-Kabair karangan ulama. Itu di dalam kitab Al-Kabair ada 99 dosa besar. Itu ngelawan sama orang tua itu tingkatannya nomor 2. Ya, di situ yang pertama, dosa pertama itu adalah asyirku billah, syirik sama Allah Subhanahu, itu pertama tuh. Yang kedua, wal uququl walidain. Ya, durhaka sama orang tua, peringkat nomor 2 dari 99 dosa. Padahal nanti peringkat 3-nya sihir. Peringkat keempatnya qatlun nafsi, bunuh diri. Peringkat kelimanya itu zina. Jadi peringkat-peringkat itu kalah tuh sama uququl walidain. Kok uququl walidain dahsyat sih dosanya? Kenapa bisa dahsyat dosanya? Karena orang kagak ada lagi yang paling dahsyat dia punya dosa. Kalau dosa itu adalah dosa di mana dia itu nggak memiliki pikiran tentang jasa orang tuanya yang luar biasa. Ada kisah di zaman tabi'in, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni ini baktinya sama orang tuanya luar biasa. Nah, ini Uwais Al-Qarni saking bakti yang luar biasa sama orang tua dibuktikan sampai dia itu, Uwais Al-Qarni, dia itu terhijab, nggak bisa jumpa sama Nabi. Tinggalnya di Yaman. Emaknya mau ngapain aja diturutin. Suatu saat begini, dia ngerawat sapi kecil, ya, sapi dibawa ke atas bukit, diajak turun lagi sampai sapi ini gede. Tapi sapinya nggak dituntun sama Uwais Al-Qarni, sapinya digendong sama dia nih. Ini sapi bayi segini nih, digendong naik turun, gede-gede, lama-lama naik turun, terus sampai tuh sapinya gede. Ternyata dia gendong sapi gede mondar-mandir ke bukit turun ke bawah dari itu sapi bayi sampai gede, karena dia suatu saat pengen gendong emaknya ke Mekah dari Yaman, jalan kaki ke Ka'bah. Mekah jauh, ya nggak? Mekah di Arab Saudi, Yaman di mana jauh. Jadi latihannya tuh sapi tuh orang ngeliatin, si Uwais ngapain? Sapi di pangku-pangku ke atas, turun lagi ke bawah, ke atas. Emaknya ngomong pengen pergi haji. Jadi ternyata pertanyaannya itu terjawab setelah ibunya memang pengen pergi haji. Dengan dana yang nggak memadai, dia nggak mau matahin semangat ibunya digendong. Jadi ibunya itu nggak bisa jalan ya. Ya, di pangku tuh ibunya, di pangku, dibawa, digotong dari Yaman sampai Mekah. Masya Allah. Anda rasa kalau lihat bakti orang tua begini, gak ada anak yang sanggup kayak Uwais Al-Qarni, gak ada. Susah nyarinya ya. Udah sampai begitu karena emaknya punya kelemahan, tawafnya digotong, sa'inya digotong. Itu semua dikerjain tuh mamanya bareng berdua. Oh, jalan gotong terus nggak pernah copot. Suatu saat ketika di makam Ibrahim ditaruh ibunya, "Mak, izin di sini, ibu saya taruh di sini." Mau nemuin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Uwais Al-Qarni ini sahabat tabiin ya, dia masuknya tabiin. Jadi tabiin yang belum pernah nemuin Nabi, tapi Nabi udah misahin ke sahabat. Kata Nabi, ada manusia
yang nggak terkenal di bumi tapi di langit terkenal. Maknanya terkenal di langit artinya dia itu namanya udah sering disebut di langit tapi di bumi nggak terkenal. Andai kata nanti ketemu, ya ente minta doa sama dia karena doa dia mustajab. Jadi waktu digendong, ditaruh di makam Ibrahim, datang ke rumah Nabi. Pas datang ke rumah Nabi, ngetok, ketemu sama istrinya Nabi, Nabinya kagak ada. Karena dia nggak bisa lama-lama, dia pulang. Ya kan ninggalin emaknya. Jadi karena dia ninggalin emaknya, dia nggak bisa lama-lama, dia pulang tuh. Pas dia pulang, nggak lama Nabi datang, disampaikan sama istrinya bahwa tadi ada orang yang datang begini, dan istrinya juga belum pernah jumpa karena Uwais Al-Qarni juga belum pernah jumpa sama Nabi. Jadi ini orang beriman sama Nabi, ya ada di zaman Nabi tapi nggak jumpa sama Nabi. Oke, pas sudah begitu akhirnya dibawa pulang ke Yaman, nggak ketemu deh sama Nabi. Jadi beliau nggak bisa berkhidmat sama Nabi, terjegal oleh ibunya. Jadi dia nggak bisa ninggalin ibunya, jadi dia nggak bisa ngikut bareng sama Nabi. Nah, hasil suatu saat Nabi mengeluarkan hadis di depan para sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Ya kalau kita lihat Sayyidina Umar ini punya pangkat namanya Al-Faruq. Ya, karena beliau di zaman beliau turun ayat yang mempertegas tentang perbedaan ibadah halal haram lebih nyata di zaman Sayyidina Umar. Ya, artinya beliau punya kebajikan banyak deh. Artinya kalau disandingin sama Uwais Al-Qarni kan pasti jauh. Satu, dia sahabat, Uwais Al-Qarni tingkatannya tabi'in, ya. Kedua, dia sama Nabi ini bukan orang sembarangan, dia ini mertuanya Nabi. Ya, anaknya Sayyidina Umar nikah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Sayyidina Umar ini di bangsa Khalifah ini yang penyebaran Islam itu sampai jauh-jauh tuh Sayyidina Umar. Artinya tingkatannya luar biasa, tapi yang aneh wasiat Nabinya nih yang aneh nih. Kata Nabi, kalau jumpa sama Uwais Al-Qarni orang dari Yaman, orangnya nggak enak dilihat deh bahasanya, ya nggak, bentuknya gimana orangnya. Ente ketemu dia, ente minta doa sama dia. Jadi kalau kita dilihat Sayyidina Umar suruh minta doa sama Uwais Al-Qarni, berarti tingkatannya tinggian Uwais Al-Qarni berarti. Yang kedua, yang dipesan itu bukan Sayyidina Umar doang, Sayyidina Ali dipesan juga. Kalau Sayyidina Ali, waduh, bukan orang sembarangan lagi, bahkan Ahlul Bait Nabi yang sampai saatnya ada di Indonesia, para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jalurnya semua dari Sayyidina Ali. Kurang mulia apa Sayyidina Ali? Bahkan Nabi pernah puji, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali. Setiap ilmu apa aja pintunya ada di Sayyidina Ali, kuncinya ada di Sayyidina Ali. Tanyanya sama saya, Nabi Muhammad kota ilmunya, kuncinya adalah Sayyidina Ali. Beliau bukan orang sembarangan, mantu kesayangan lagi. Ya enggak? Yang anak kesayangannya dinikahin sama Sayyidina Ali, itu bukan orang sembarangan lagi. Dan beliau adalah anak pamannya yang dulu ngerawat Nabi, namanya Abu Thalib. Jadi bukan orang sembarangan, tapi Sayyidina Ali juga sama dipesan, kalau ente ketemu sama yang namanya Uwais Al-Qarni, ente minta doa. Jadi setiap musim haji Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali nunggu tuh. Turun dari kapal ditungguin. Dari Yaman. Wah nggak ada. Ketemu lagi di zaman dari Yaman, terus setiap hari tunggu. Waktu suatu saat ketemu, ditungguin, turun namanya Uwais Al-Qarni, ditanya atu-atu namanya Sayyidina Umar Khalifah, kan bisa di-grade semua atu-atu ya kan. Ditanyain satu-satu Uwais. Nah, ketemu Uwais Al-Qarni, langsung minta doa. Wa antum siapa? Saya adalah Khalifah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Sayyidina Ali, saya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu. Masyaallah. Masa sekelas ente minta doa sama aneh atau balik? Karena Rasul yang pesen. Jadi orang ini terkenal di langit tapi nggak terkenal di bumi. Yang bakti sama orang tuanya modelnya kayak begitu. Nah, jadi Masya Allah, Uwais Al-Qarni yang tingkatannya tinggi bakti sama orang tua, tingkat ibadah yang lain kalah semua. Yang kedua, ada yang kita kenal di sini, ada di luar Batang ini ada Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, luar Batang ini. Nah, Habib Hussein ini ya pernah suatu saat dia mau ngasih harta sama orang tuanya, baktinya luar biasa. Jadi walinya nih sebab karena kebaktian dia sama orang tua. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang pun sama. Ini banyak para waliullah yang tingkat kewaliannya sebab dari birrul walidain masuknya. Itu Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus, waktu dia mau ngasih harta sama orang tuanya karena ini Belanda maksa, itu ditenggelamin di laut itu. Pertama kali dia dapat duit langsung ngasih orang tuanya.
Ya enggak, ini duit dinar nih yang banyak, duit Belanda nih, ditenggelamin ke laut. Ibunya ada di Yaman posisinya, ditenggelamin ke laut. Pas ditenggelamin ke laut, hari itu juga duitnya nyampe di Yaman. Pemerintah Belanda penasaran, ngecek kejadian begini, ya kan? Coba ente cek, bener gak nama ibu ini, ibunya beliau nih menerima bantuan, masa dapat duit ditenggelamin ke laut sama dia deh. Dicek hari itu juga, ibunya bener-bener dapat bantuan dari anaknya. Ini namanya tingkat bakti orang tua. Makanya jangan main-main urusan kayak begini. Bahkan ada sahabat Nabi yang dekatnya sama Nabi luar biasa, sholat bareng Nabi luar biasa, ya kan? Tapi tingkat durhakanya sama orang tua juga luar biasa. Ada terkenal sahabat namanya Alqamah. Ya, Alqamah ini baktinya sama Nabi luar biasa. Duduk persis di belakang Nabi kalau sholat Alqamah. Tapi Alqamah ini semenjak punya istri, ya istrinya ini yang jadi mencegah. Ya si Alqamah jadi bakti sama ibunya. Dulu tinggalnya bareng Alqamah sama emaknya. Ya enggak baik kalau ada batu yang ngalingin air sendiri, itu Alqamah kerjanya gitu. Tapi suatu saat ketika dia nikah, semuanya jadi berubah. Ya, dia jadi mulai orang yang kayaknya nih udah mulai disetir sama istrinya. Itu rumah tangganya di depan, emaknya ditaruh di belakang. Ya, sampai hati emaknya ditinggalin kayak begitu, sedihnya emaknya ditinggalin kayak begitu. Tiba-tiba saking orang tua kan dia punya batas kesabarannya. Ya makanya pelajarannya buat kita itu, yang namanya jadi orang tua kita ya, jangan gampang nyumpahin anak. Karena begini, 1000 kali kita doa sama Allah, ya kan, belum terangkat, giliran kita nyumpahin terjadi akhirnya. Artinya ketika kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang itu yang terjadi. Nah ini si Alqamah, dia punya ibunya ini ditaruh di belakang, baktinya sama orang tuanya udah jauh deh. Waktu dia mau meninggal dunia, ini ada sedikit permasalahan yang bikin semua sahabat bingung. Waktu dia mau meninggal dunia, kok dia nggak bisa ngucap la ilaha illallah sampai sini, kok susah gitu di sini nih. Nabi penasaran kan, maksud Nabi ini orang baik, ibadahnya udah bagus, ya nggak, duduk bareng sama kita, nggak ada masalah apa-apa, aman semua ibadahnya. Tapi kok ininya susah, dicari sahabat nyari tahu nih. Ternyata emaknya tuh ada di satu tempat yang jauh dari rumahnya, yang dikucilin. Itu pertama kali Nabi ngelobi, Nabi nungguin sahabat Alqamah dituntun, nggak bisa dituntun waktu dia meninggal dunia begini nggak bisa. Kata Nabi, Abu Bakar, kalau ini ada permasalahan terkait sama orang tuanya, coba tolong jemput. Ya orang tuanya maksudnya tolong dihalalin bagaimana. Sayyidina Abu Bakar ngomong, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, depan datang semua ke situ. Tapi emaknya tetap dia nggak nyopotin rasa kebenciannya. Nah, saya nggak mau deh, maafin anak kayak gitu deh. Biarin dia biar susah mati sekaligus, nggak apa-apa deh. Nah, Nabi pesan, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau emang kayak gini terus buat apa, percuma. Biar saya ngadepin ibunya deh. Waktu Sayyidina Umar ngadepin ibunya, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Umi, ya Ibu, ini kalau emang kayak gini terus, antum juga nggak mau maafin, segala macam juga nggak mau, ya udahlah. Alqamah lebih baik matinya kita bakar aja deh. Buat apaan? Percuma juga. Ya kan? Dia udah kasihan, dia lama dari tadi. Punya juga kagak maafin. Lebih baik kita bakar aja deh. Kalau kita bakar kan urusannya udah selesai semua, habis deh bakaran. Jangan, kata ibunya. Mulai saat ini saya maafin semuanya. Waktu keluar pintu maaf dari ibunya, itu di sono Alqamah langsung bisa ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung mudah. Maka sahabat bilang alhamdulillah. Pas ditek, ada apa ya Umar bin Khattab, ditanya sama Nabi kisahin begini. Oh ternyata permasalahan cuma sama orang tuanya. Jadi semenjak beliau nikah sama seorang istrinya itu yang mencegal bagaimana supaya anaknya itu nggak bisa bakti lagi sama orang tuanya. Dahsyat, padahal ibadah udah bareng sama Nabi, duduknya nggak jauh-jauh dari sahabat Nabi, beliau masuk dalam kategori sahabat Nabi dan nggak pernah punya masalah tentang syariat apapun. Cuma satu permasalahannya. Inilah ujian kebesaran. Jadi yang namanya orang tua memang segala-galanya buat kita. Yang makanya terkait dengan urusan ini, ya kalau kita tahu sekarang kenal hari namanya Hari Ibu. Ya, oleh Hari Ibu yang kita rayain setahun sekali.
Ya, kalau buat kita hari ibu itu setiap hari kita. Setiap hari adalah hari buat ibu kita. Setiap hari adalah hari buat ayah kita. Setiap hari adalah hari buat orang tua kita. Nggak ada istilahnya yang setahun sekali kita rayain, enggak. Kita rayainnya tiap hari, momen-momen bagaimana kebaikan-kebaikan orang tua kita kenal. Ingat, walaupun antum udah pergi haji ibu ente 7 kali berturut-turut, belum tentu kebales air susu ibu kita, yang jadi darah daging kita, yang jadi semuanya buat kita, itu belum tentu bisa terbalas. Walaupun ente puasa ribuan hari diniatin buat orang tua ente, belum tentu terbalas air susu yang penuh dengan ikhlas terminum oleh kita, yang nggak pakai dipaksa terminum oleh kita, yang semuanya numbuhin daging kita, yang semuanya numbuhin tulang kita, numbuhin semua darah kita, yang Allah kasih rizki sama kita, itu nggak bakal bisa tergantikan. Kenapa? Air susu ibu mengalir di darah kita ini penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Ingat, ibu itu ngasih air susu nggak ada yang terpaksa. Nggak kayak kita beli susu formula, enggak. Tapi yang tembus masuk ke dalam kita penuh dengan keikhlasan. Ini yang nggak bisa diganti. Sepinter apapun orangnya, sealim apapun orangnya, sehebat apapun kiprah dakwahnya, sehebat apapun dia punya hartanya, kalau nggak ada ibu nggak bakal dia jadi apa-apa. Jadi karena penuh dengan keikhlasan, maka kita rayakan hari orang tua kita yang setiap hari ngerayainnya, nggak cuma setahun sekali momennya, ya. Karena nggak ada kehidupan kita kalau nggak ada orang tua kita. Mudah-mudahan kita selalu doakan orang tua kita jadi orang tua yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tambahkan keberkahan hidupnya, Allah tambahkan keberkahan rezekinya. Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkanlah ya Allah orang tua kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunkan segala dosa-dosanya, maafkan segala kesalahannya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ridhoi perjuangannya. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.